Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anak-anak yang dirahmati oleh Allah, pembelajaran pada pagi hari ini yaitu Al-Quran Hadis tentang hadis menyayangi anak yatim. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dengan kita melihat video pembelajaran yang Pak Zaki akan sampaikan, peserta didik anak-anak dapat menyebutkan pokok isi kandungan hadis, pengertian maupun membacakan hadis tentang menyayangi anak yatim dengan baik dan benar. Mari bersama-sama kita coba baca hadis tersebut, hadis menyayangi anak yatim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Rawahu Bukhari. Arti hadis ini ialah dari Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Kemudian beliau memberikan isyarat dengan jari. Seperti ininya tuh maksudnya telunjuk dan jari tengah, dan merenggangkan antara keduanya. Jari tengah dan jari telunjuk itu sangat dekat sekali antara satu dan duanya. Coba yuk bersama-sama kita baca pelan-pelan hadis menyayangi anak yatim. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Rawahul Bukhari. Artinya bersama-sama dari Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim di surga, di surga ya, seperti ini. Kemudian Rasulullah memberi isyarat, yaitu seperti ini, seperti halnya dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan merenggangkan antara keduanya. Jadi walaupun merenggang ini kan sebelahan, jadi sangat dekat sekali. Kita bisa bayangkan kalau kita dekat seperti halnya hanya merenggang sedikit saja antara kamu dengan Rasulullah, kan sungguh kenikmatan yang luar biasa. Itulah hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah menjamin orang yang mau memelihara anak yatim, menyayangi, menyantuni, dan memperhatikan anak yatim yang ditinggal orang tuanya, salah satu dari orang tuanya itu betul-betul Rasulullah mengibaratkan seperti halnya jari telunjuk dan jari tengah. Nah, kayak gini kan, wah ini luar biasa, suatu kenikmatan. Maka dari itu sudah sepatutnya, apalagi kita anak yang muslim, yang beragama Islam, kita punya Nabi Muhammad sebagai panutan kita. Sudah sewajarnya kita meniru, melakukan apa yang diperintahkan Nabi, dan tidak lupa pula melakukan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sifatnya mengharuskan, kita harus melakukan itu. Itu adalah salah satu ciri kalau kita bisa menyayangi, kalau kita bisa memelihara, kalau kita bisa menyantuni, itu merupakan hal yang sungguh luar biasa. Oke, selanjutnya dari hadis tersebut ada isi pokok kandungan hadis menyayangi anak yatim. Apa saja sih isi kandungannya? Isi kandungan dalam hadis itu apa? Ya, satu, orang yang memelihara anak yatim di surga
akan berdampingan atau dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya berdampingan tuh pasti kan ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah, dan itu sangat erat sekali. Itu pokok yang pertama, akan berdampingan dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, anak yatim yang tidak memiliki apa-apa maka harus diasuh. Dia tidak memiliki apa-apa, ditinggal orang tuanya, bagaimana perasaan kita? Harus mengasuhnya. Kalau dia masih sekolah ya dibiayai dan disayang dengan niat karena Allah, ya dibiayai, ya disayang seperti halnya kita dengan saudara kita sendiri, dengan kakak kita, dengan adik kita. Itulah yang disampaikan isi pokok dari hadis itu. Anak yatim yang tidak memiliki apa-apa harus kita asuh, harus kita biayai ketika masih sekolah, dan harus kita sayang ketika orang tuanya sudah meninggalkannya. Dan yang satu, mama kerja di luar negeri, kan kita harus mengasuhnya, membantu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu yang bertanggung jawab menyantuni anak yatim adalah umat Islam. Umat Islam itu luas. Umat Islam yang mukmin, yang beriman, utamanya saudara-saudara yang terdekat. Jangan sampai dibiarkan, biarlah kamu hidup sana karepmu, atau mati ya juga silahkan. Jangan, itu nanti dosa. Selanjutnya, anak-anak juga harus mengetahui bagaimana cara kita terhadap anak yatim. Kalau kita tadi sudah membahas isi pokok dari hadis tersebut, kita juga harus mengetahui bagaimana sikap kita terhadap anak yatim. Kita adalah salah satu umat dari Nabiullah Muhammad SAW. Maka dari itu, kalau Rasul kita mengajarkan seperti itu, kita sebagai umatnya juga harus melakukan apa yang diperintahkan Rasul yang ada dalam hadis itu. Satu, sikap kita harus bersedia membantu anak yatim yang memerlukan bantuan ketika contoh di kelas, di sekolah, anak yatim itu nggak punya pensil. Jadi kalau kita tahu dia nggak punya pensil, ya harus membantunya, bisa meminjami atau bisa membelikan. Bilang saja pada orang tua kamu yang masih hidup semua, Bu, saya mau membelikan pensil buat anak itu dia sudah tidak punya ayah. Memakai gitu kan, itu kan bagus, bersedia membantu berarti kan. Yang kedua, menyumbang ke panti asuhan. Jadi kalau besok kamu atau orang tuamu sekarang kok punya rezeki yang banyak, yang melimpah, sudah sewajarnya kamu dan orang tuamu berrembuk, ya yuk kita ke panti asuhan, yuk kita punya rezeki yang cukup, yang bisa kita salurkan, bantuan kita disumbangkan ke panti asuhan. Boleh nggak? Sangat boleh, dan itu baik sekali. Karena panti asuhan pada dasarnya di situ banyak sekali anak yang yatim maupun yatim piatu, yang duafa, yang intinya dia banyak yang membutuhkan. Jadi kalau kita punya rezeki yang melimpah, masih sisa bisa kita salurkan. Itu salah satu rasa kemanusiaan terhadap saudara. Yang ketiga, yaitu menjaga harta anak yatim jika ia memiliki harta. Contoh, salah satu dari kamu sudah gak punya ayah, sedangkan ayah kamu atau ibumu kemarin dulunya itu mempunyai kebun yang luas, uangnya banyak. Lah itu kalau kamu posisinya masih kelas 1 SD kan gak tahu uang tuh, atau kelas 2 kan belum tahu karena dia belum balik toh. Maka dari itu hartanya itu wajib untuk dijaga atau dibawakan lah, atau dipeliharakan hartanya, dan wajib diserahkan ketika anak itu sudah dewasa, sudah mumazis itu sudah tahu, sudah memahami mana yang baik dan buruk. Kalau dia sudah balik, sudah mumazis, maka sudah menjadi haknya. Silahkan anak itu mau buat apa, baik kebaikan, mau buat kebaikan, keburukan itu terserah dia. Yaitu yang terakhir, menyayangi anak yatim seperti saudara sendiri, ya, saudara sendiri, agar kita selamat. Semoga
itu semua bermanfaat untuk anak-anak semua. Pak Zaki hanya bisa menyampaikan demikian hadis tentang anak yatim. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di Google Meet ya, yang mana akan Pak Zaki sampaikan. Untuk tugasnya ini anak-anak nanti kerjakan tamrinat halaman 30 sampai 40. Yang A, yang B dan yang C ya. Maksudnya A tuh yang abesian, yang B itu yang isian, yang C itu yang uraian. Nanti dikerjakan. Kalau sudah silakan anak-anak nanti difotokan, dilaporkan kepada Pak Zaki, akan Pak Zaki koreksi. Gitu ya anak-anak. Pak Zaki cukupkan tadi tentang hadis menyayangi anak yatim. Semoga bermanfaat di dunia, juga bermanfaat di akhirat dan di masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.